Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari makalah saya tentang sistem basis data. Yang pertama, konsep basis data. Menurut Fatansyah, pada tahun 1999, sistem basis data atau database adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Dapat disimpulkan bahwa basis data merupakan kelompok data yang saling berhubungan dan terorganisir dengan aturan tertentu, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan disimpan di dalam media penyimpanan elektronik. Selanjutnya, perbedaan sistem file tradisional dan file basis data. Yang pertama, sistem file tradisional, yaitu menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan data dalam berkas atau file yang terpisah. Setiap aplikasi memiliki file-filenya sendiri dan tidak dapat terhubung langsung antara berkas-berkas tersebut. Data dalam sistem file tradisional seringkali tidak terstruktur dengan baik. Yang kedua, sistem basis data. Sistem pemrosesan file ditinggalkan karena masih bersifat manual yang kemudian dikembangkan sistem pemrosesan dengan pendekatan basis data, yaitu sistem basis data. Data disimpan dalam tabel yang terstruktur dengan baik. Setiap tabel memiliki baris dan kolom yang mewakili catatan dan atribut data. Basis data dapat mengelola banyak tabel dengan relasi antar tabel yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan basis data. Keuntungan basis data seperti terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya keselarasan atau kekonsistenan data. Data dapat dipakai secara bersama atau shared, dapat diterapkan standarisasi, keamanan data terjamin, dan terpeliharanya integritas data. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari basis data, seperti memerlukan tempat yang besar, keterbatasan kapasitas skala horizontal, biaya yang mahal, kompleksitas, dan memerlukan tenaga spesialis. Meskipun basis data memiliki kelemahan ini, tetap menjadi alat yang sangat penting dalam menyimpan, mengolah, dan mengakses data dalam aplikasi modern. Keuntungan dan kelebihan penggunaan basis data seringkali melebihi kelemahan ini, terutama jika digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada penggunaan basis data. Yang pertama adalah sistem engineer, yaitu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Yang kedua ada database administration atau DBA, yaitu tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengatur sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data dan merancangkannya dan mengaturnya. Tugas DBA antara lain: pertama ada mengontrol DBMS dan software-software, memonitoring siapa yang mengakses basis data, mengatur pemakaian basis data, dan memeriksa security, integrity, recovery, dan concurrency. Yang ketiga ada end user atau pemakai akhir, yaitu
Ada beberapa jenis pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem, yaitu ada program aplikasi, pemakaian mahir, pemakaian umum, dan pemakaian khusus. Selanjutnya ada arsitektur basis data. Arsitektur basis data mencakup level eksternal, konseptual, dan internal. Yang pertama, ada sistem tunggal atau stand-alone system. Pada arsitektur ini, DBMS, basis data, dan aplikasi basis data ditempatkan pada komputer yang sama, pemakai yang dapat menggunakan hanya satu orang atau single user. Yang kedua, ada sistem terpusat atau centralized system. Sistem basis data yang dijalankan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem pada komputer lain. Pengguna terkoneksi ke komputer pusat melalui terminal. Yang ketiga, ada sistem client server, yaitu sistem basis data yang memisahkan program pengguna dengan program basis data di sistem yang berbeda. Yang keempat, ada sistem terdistribusi, yaitu sekumpulan data yang secara logis adalah milik satu sistem yang sama, tetapi secara fisik tersebar di berbagai tempat di jaringan. Basis data disimpan di dalam beberapa komputer pada sistem distribusi berkomunikasi atau satu sama lain. Komputer pada sistem terdistribusi disebut sebagai seed atau node. Nah, yang terakhir yaitu tipe network atau jaringan. Selanjutnya yaitu data independence. Data independence adalah konsep penting dalam manajemen basis data yang merujuk pada kemampuan untuk mengubah struktur basis data tanpa merubah cara aplikasi atau program-program yang mengakses data tersebut. Terdapat dua jenis utama yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu ada data independent fisik, yaitu physical data independent, yaitu merujuk pada kemampuan untuk mengubah struktur penyimpanan fisik data dalam basis data tanpa mempengaruhi aplikasi yang asli data tersebut. Yang kedua, ada data independent logis atau logical data independence, yaitu kemampuan untuk mengubah struktur data logis dalam basis data tanpa mempengaruhi aplikasi yang mengakses data tersebut. Keuntungan dari data independence adalah fleksibilitas dalam mengolah basis data. Ini memungkinkan pengembang, administrator, dan desainer basis data untuk bekerja secara independen tanpa harus khawatir tentang dampak yang merusak pada aplikasi yang ada. Selanjutnya, ada konsep DBMS, Sistem Manajemen Basis Data. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan mengatur data dalam sebuah basis data. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang terkait dengan DBMS. Yang pertama, ada basis data atau database. Yang kedua, ada perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware dan software. Yang ketiga, ada modal data. Yang keempat, ada QSL atau Structured Query Language. Yang kelima, ada integritas data. Yang keenam, ada kontrol akses. Yang ketujuh, ada konsep transaksi. Kedelapan, ada backup dan pemulihan atau recovery. Yang sembilan, ada optimasi pertanyaan atau query optimization. Yang 10, ada skalabilitas dan kinerja. 11, ada manajemen konkurensi. Yang ke-12 ada keamanan basis data, dan yang ke-13 manajemen metadata. Selanjutnya, arsitektur DBMS multi-user.
Arti arsitektur DBMS multi-user merujuk pada cara sistem manajemen basis data dirancang untuk mendukung akses bersama dan pengelolaan data oleh banyak pengguna secara simultan. Ini adalah komponen penting dalam sistem basis data yang digunakan dalam berbagai lingkungan, mulai dari perusahaan besar hingga aplikasi web yang padat lalu lintas. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, ada server basis data, kedua ada klien, yang ketiga ada protokol komunikasi, yang keempat ada manajemen koneksi atau connection management, yang kelima ada manajemen transaksi, yang keenam ada manajemen keamanan, yang ketujuh ada manajemen sesi atau session management, yang selanjutnya ada manajemen kinerja, dan yang terakhir ada manajemen deadlock. Arsitektur DBMS multi-user dirancang untuk mendukung penggunaan bersama sumber daya basis data dalam lingkungan yang padat. Ini mencakup manajemen koneksi, transaksi, keamanan, dan kinerja untuk memastikan bahwa data tetap konsisten dan dapat diakses oleh banyak pengguna dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada model rasional. Model rasional adalah salah satu model data yang paling umum digunakan dalam manajemen basis data. Model ini dikembangkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1970 dan sejak saat itu menjadi dasar dalam desain, pengelolaan, dan penggunaan basis data. Model ini menggunakan tabel atau relation untuk menyimpan dan mengorganisir data dalam basis data. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam model relasional. Yang pertama ada tabel atau relation, yang kedua ada kolom, yang ketiga ada baris atau row, yang keempat ada kunci utama atau primary key. Ada kunci asing atau foreign key, ada relasi atau relationship, yang selanjutnya ada integritas data atau data integrity, dan yang terakhir ada bahasa pertanyaan atau query language. Keuntungan model relasional meliputi kemudahan pengelolaan data, kemampuan untuk menjalankan pertanyaan kompleks, dukungan untuk integritas data yang tinggi dan fleksibel dalam desain basis data. Ini adalah utama mengapa model ini tetap menjadi salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam manajemen basis data hingga saat ini. Selanjutnya ada keuntungan model rasional. Model rasional dan manajemen basis data memiliki beberapa keuntungan yang menjadikannya salah satu model yang paling umum digunakan. Berikut adalah beberapa contoh keuntungan utama dari model relasional. Yang pertama ada struktur yang terorganisir. Yang kedua ada pemeliharaan yang mudah, performa tinggi, integritas tinggi, kemampuan mengurangi redundansi data, dan yang terakhir memastikan keamanan. Selanjutnya yaitu kunci relasional dan aturan integritas. Dalam mode relasional, kunci relasional dan aturan integritas adalah konsep yang paling penting memastikan kekonsistenan dan keandalan dalam sebuah basis data. Berikut adalah penjelasan tentang kunci relasional dan aturan integritas. Yang pertama, kunci relasional atau relational key, yaitu salah satu atau sejumlah kolom atau atribut dalam sebuah tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris atau record dalam tabel tersebut. Kunci relasional juga disebut sebagai primary key atau kunci utama. Yang kedua ada aturan integritas, yaitu aturan
atau kondisi yang harus dipenuhi oleh data dalam tabel untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan validasi data. Selanjutnya ada bahasa rasional. Bahasa rasional adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengolah, dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Salah satu bahasa yang paling umum digunakan dalam bahasa relasional ada SQL atau Structural Language. Bahasa relasional menggunakan pengguna dan pengembang untuk melakukan berbagai operasi pada data, termasuk pencarian, penyimpanan, pembaruan, dan penghapusan data. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam bahasa relasional, terutama SQL. Yang pertama ada pertanyaan atau query, yang kedua ada perintah atau select, yang ketiga ada perintah insert, yang keempat ada perintah update, yang kelima ada perintah delete, yang keenam ada kondisi atau condition, yang ketujuh ada gabungan atau joins, yang kedelapan ada agregasi. Yang terakhir ada overview RDBMS, DB2, dan Oracle. RDBMS atau Relational Database Management System adalah sistem manajemen basis data yang berbasis pada model data relasional. DB2 dan Oracle adalah dua RDBMS yang sangat populer dan banyak digunakan di dunia bisnis dan industri. Berikut adalah ikhtisar singkat tentang DB2 dan Oracle. IBM DB2 yaitu pengantar DB2 adalah RDBMS yang dikembangkan oleh IBM. Ini telah menjadi salah satu RDBMS terkemuka dalam industri, digunakan di berbagai sektor seperti perbankan, keuangan, perusahaan telekomunikasi, dan lainnya. Karakter utamanya yaitu mendukung manajemen data dalam berbagai jenis aplikasi termasuk bisnis, analitik, dan transaksi. Kedua, skalabilitas tinggi, memungkinkan pengguna di lingkungan dengan beban kerja besar. Yang kedua, ada Oracle Database, yaitu sering disebut sebagai Oracle adalah RDBMS yang dikembangkan oleh perusahaan Oracle. Collaboration Oracle Database adalah salah satu basis data paling kuat dan luas digunakan di dunia. Karakter utamanya yaitu mendukung manajemen dalam tingkat lanjut dan keamanan data, terkenal karena kemampuan kinerja tinggi, keadilan, dan skalabilitas. Kedua, DB2 dan Oracle memiliki komunitas pengguna yang besar, dokumentasi yang kaya, dan dukungan yang kuat dari vendor masing-masing. Pemilihan antara keduanya seringkali bergantung pada kebutuhan spesifik perusahaan, pengalaman, dan infrastruktur teknologi yang ada. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.